Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa-siswiku kelas 12 MIA 1, 2, dan 3. Bagaimana, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya amin. Nah, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Hari ini kita lanjutkan dengan faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemarin faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada faktor luar, ada faktor dalam. Nah, faktor dalam adalah faktor yang terdapat dalam tubuh organisme. Contohnya sifat genetik hormon. Genetik dan hormon. Kemarin faktor luar. Faktor luar kemarin kita peroleh dari lingkungan, dari tempat tinggal organisme tersebut. Kalau pada tanaman, dari lingkungan yang berada di sekitar tanaman tersebut. Sedangkan faktor dalam yaitu faktor yang ada di dalam tanaman tersebut, di dalam tubuh tumbuhan tersebut. Nah, apa yang ada di dalam tubuh tumbuhan tersebut yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu sifat genetik dan hormon. Yang pertama kita bahas adalah gen. Nah, gen ini adalah pewaris sifat. Jadi dia pembawa informasi yang berada dari keturunan sebelumnya yang diwariskan ke keturunan berikutnya. Nah, gen juga berperan sebagai pembawa kode untuk pembentukan protein. Jadi, antara gen dengan protein, gen isinya adalah protein. Gen adalah zarah pembawa sifat keturunan. Jadi kalau ibarat dalam kehidupan sehari-hari, gen itu seperti mobil. Nah, mobil itu adalah gen. Mobil itu berada di sebukar misalnya, berarti itu adalah organismenya, tumbuhannya adalah sebukar, kemudian mobil itu adalah gennya. Yang berada di dalam mobil itu adalah proteinnya. Jadi, protein berada di dalam gen. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi tadi siapa? Protein. Jadi tumbuhan, hewan, manusia juga membutuhkan protein untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya, kehidupannya. Gen pembawa kode untuk pembentukan protein. Kemudian untuk pembentukan enzim. Setelah itu hormon. Hormon yang mempengaruhi, mengatur, mengendalikan pertumbuhan. Jadi si gen tadi dia mempengaruhi bagaimana tumbuhan itu hidup, mempengaruhi bagaimana kondisi pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau dia pertumbuhannya tidak baik, berarti dipengaruhi oleh gennya. Misal tanaman itu daunnya berwarna hijau. Tahu-tahu saat ditanam daunnya berwarna putih, berarti gen putih mempengaruhi pertumbuhan daunnya sehingga daunnya berwarna putih. Kemudian gen itu bersifat mengatur. Gen itu bersifat mengatur, contohnya jeruk itu akan berbuah setelah 5 tahun. Rasanya manis, buahnya besar-besar. Dengan jeruk yang sama, saya tanam di daerah yang lain, berbuah juga 5 tahun, tapi rasanya asam. Rasanya asam, kemudian buahnya kecil-kecil. Nah, kecilnya perbentukan buah, rasa yang diciptakan oleh buah itu dipengaruhi oleh gen, diatur oleh gen. Setelah itu mengendalikan pertumbuhan. Contoh, gen dapat mengendalikan pertumbuhan seperti tanaman kedondong. Nah, tanaman
kedondong karena adanya pengaruh enzim dan hormon berkaitan dengan faktor luar. Pada musim kemarau, tanaman kedondong akan menggugurkan daun. Nah, jadi dia mengendalikan dalam arti kata apa? Dia beradaptasi dengan lingkungan dan yang mempengaruhinya adalah hormonnya, enzimnya yang berada di dalam gen. Jadi musim kemarau, saya harus menggugurkan daun. Pernah lihat pohon kedondong? Nah, jika Anda tidak pernah melihat pohon kedondong, Anda tentu tahu dengan pohon surian. Biasa kita sebut dengan batang surin. Nah, kalau pohon surian pada musim kemarau dia akan menggugurkan daun, seolah-olah tanaman itu mati karena daunnya tidak ada sama sekali. Tetapi setelah musim hujan mulai masuk, sehari 2 hari setelah hujan, pucuk-pucuk daunnya akan keluar sehingga rimbun kembali. Nah, itu adalah gen. Tidak sama daun batang surian Anda samakan dengan batang mangga, tidak akan sama. Jadi mangga tidak akan menggugurkan daun pada musim kemarau. Jadi gennya sudah berbeda. Begitu juga dengan manusia. Gen orang Indonesia berbeda dengan gen orang Afrika. Padahal sama-sama manusia, tapi gennya berbeda. Nah, gen ini yang mempengaruhi, mengatur, dan mengendalikan pertumbuhan. Setiap sel hidup akan mewarisi gen dari induknya. Jadi di dalam tubuh makhluk hidup ada yang namanya sel. Anda tentunya sudah belajar tentang sel. Makhluk hidup selnya dibagi dua. Ada disebut dengan sel tumbuhan, ada juga yang disebut dengan sel hewan. Perbedaannya apa? Pada sel tumbuhan ada dinding sel, sedangkan pada sel hewan memiliki lisosom. Nah, setelah itu di dalam sel ada gen. Di dalam gen ada protein. Jadi kalau makhluk hidup itu memiliki sel, berarti dia memiliki gen. Nanti ada yang bertanya, Bu, saya tidak memiliki gen. Itu tidak benar. Karena apa? Kita hidup karena ada sel. Di dalam sel ada yang organel sel yang mencirikan atau melakukan metabolisme sehingga dapat mencirikan organisme tersebut makhluk hidup. Jadi kita dihidupkan oleh sel. Sel dihidupkan oleh protein. Jadi mulai dari bawah, protein, sel, organisme. Apakah Anda masih ingat apa saja organel sel yang Anda pelajari di kelas 2? Ya, ada nukleus, ada nukleolus, ada mitokondria, ada dinding sel, ada lisosom, ada ribosom, ada glioksisom, ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, ada sitoplasma. Jadi banyak ya. Dari 10 itu sudah ada yang mencirikan ciri-ciri makhluk hidup. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Ya, yang pertama adalah bernapas. Setelah itu makan dan minum, lalu berkembang biak dan peka terhadap rangsangan. Setelah itu yang terakhir dia mengalami tumbuh dan kembang. Ya. Baik. Selanjutnya gen. Setiap sel makhluk hidup akan mewarisi gen dari induknya. Ingat tadi gen bertanggung jawab dalam pewarisan sifat keturunan. Gen membawa informasi genetik. Gen membawa informasi genetik yang tepat. Perlu diterima oleh setiap sel pada saat pembelahan sel agar setiap organ dapat tumbuh dengan tepat. Nah, kalau manusia untuk melestarikan generasinya melalui perkawinan, tumbuhan juga untuk
melestarikan keturunannya melalui perkawinan dan tanpa perkawinan. Proses tersebut dinamakan reproduksi atau memperbanyak diri. Nah, pada sel, karena dia yang mencirikan kita sebagai makhluk hidup, salah satu sifatnya juga memperbanyak diri. Tapi bukan dengan cara reproduksi, walaupun namanya tetap memperbanyak diri, namanya reproduksi sel. Karena apa? Menghasilkan sel itu kembali. Bagaimana caranya? Kalau sel dengan cara pembelahan sel. Nanti di bab berikutnya kita akan bahas pembelahan sel makhluk hidup. Nah, kita manusia, kemudian tumbuhan tingkat tinggi mempunyai sel yang banyak. Jadi makhluk hidup yang kasat mata itu makhluk hidup yang memiliki banyak sel. Kenapa sel ini dapat mempengaruhi, merupakan faktor dalam dari tumbuhan? Karena dengan adanya sel ini yang dapat membawa gen ke seluruh tubuh makhluk hidup. Nah, kita lihat pada perkecambahan ini. Nah, ini namanya kecambah kacang hijau. Ini biji kacang hijau ya. Ini yang sudah direndam. Nah, setelah direndam, dia akan mengalami perkecambahan. Perkecambahan itu berarti kulitnya sudah sobek, kemudian bijinya sudah membesar. Setelah itu akan keluar. Iya, ini namanya radikula. Keluar radikulanya. Ya. Setelah itu kita lanjutkan ke hormon. Hormon merupakan salah satu dari faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan dan hewan. Hormon pada manusia disebut dengan somatotrof. Hormon somatotrof dapat meningkatkan pembelahan sel, sintesis protein, dan pertumbuhan tulang. Orang yang kelebihan hormon atau somatotrof akan mengalami tumbuhan raksasa. Nah, pertumbuhan raksasa. Jadi sering kita temukan orang itu tumbuhnya melebihi manusia normal. Berarti hormonnya yang mempengaruhinya. Dan sedangkan yang mengalami pertumbuhan kerdil berarti mengalami kekurangan hormon pertumbuhan. Jadi jangan dianggap mereka itu aneh. Ada orang yang tingginya 2 meter, aneh, jangan. Kemudian ada orang yang tingginya hanya setengah meter, 50 cm, tertinggi anak TK tapi usianya sudah puluhan tahun. Anda anggap, Anda olok-olok dia, Anda ejek dia, itu tidak hal yang tidak sangat perbuatan yang tidak terpuji. Karena apa? Mungkin waktu pertumbuhannya mengalami gangguan hormon pertumbuhan, sehingga dia mengalami kekerdilan, sehingga pertumbuhan tubuhnya tidak normal. Kita misalnya orang Indonesia ini rata-rata tingginya 160 sampai 170 cm. Tahu-tahu di antara kita ada yang tingginya 1 meter. No problem. Dia tetap normal. Akan tetapi mungkin pada saat pertumbuhan, hormon pertumbuhannya terganggu. Nah, pada tumbuhan bagaimana? Ada tumbuhan yang tingginya melebihi normal, ada. Tanam cabai atau padi, rata semua tumbuhnya. Atau ada satu rumpun yang menjulang tinggi. Nah, mungkin hormonnya di sana mengalami kelebihan. Kemudian tanaman padi rendah satu di bawah rata-rata, atau Anda menanam mangga, tahu yang satunya tidak tinggi-tinggi, yang lain mangga Anda tinggi-tinggi, berarti mengalami kekerdilan. Nah, istimewanya hormon ini dapat diproduksi dari luar tubuh. Jadi ada hormon yang ada di dalam tubuh tumbuhan tersebut, organisme tersebut, ada juga yang dapat diproduksi dari luar sehingga dapat disemprotkan. Nah, contohnya Anda minum obat tinggi badan. Nah, kalau obat tinggi badan berarti hormon yang diujinya di sana. Tumbuhan, Anda ingin tumbuhan Anda tanaman bunga Anda berbunga terus-menerus, Anda semprotkan hormon sehingga dia akan berbunga terus-menerus.
Walaupun sebenarnya bunganya itu dipicu oleh saat Anda menyiram cuaca cahaya matahari, tetapi Anda bantu dengan penyemprotan hormon, maka dia akan terpengaruhi. Contohnya lagi, Anda ingin tanaman Anda selalu segar, atau Anda ingin tanaman Anda setinggi itu saja. Misalnya tanaman bonsai hanya 30 cm saja tingginya. Nah, Anda terus menyemprotkan hormon penghambat pertumbuhan. Jadi dia akan tetap kerdil walaupun daunnya banyak. Kemudian masa pertumbuhan manusia ada batasnya. Begitu juga pertumbuhan. Jadi saat pertumbuhannya maksimal, maka dia akan masuk ke masa perkembangan. Pada manusia, pada laki-laki umumnya pertumbuhan akan terhenti pada usia 22 tahun. Sedangkan pada perempuan pada umur 18 tahun. Hormon pada tumbuhan disebut dengan fitohormon. Nah, contohnya pada tumbuhan ada auksin, ada giberelin, ada sitokinin, kemudian hormon asam absisat, lalu ada hormon gas etilen dan asam traumalin, dan terakhir ada hormon kalin. Kesemua hormon ini memiliki peran masing-masing dalam pertumbuhan. Kita lihat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berbiji atau berbunga diawali dengan proses perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Terbentuknya plumula menjadi batang dan terbentuknya radikula menjadi akar. Nah, proses adanya plumula dan adanya radikula atau adanya muncul calon batang, munculnya calon akar, berarti telah terjadi proses perkecambahan. Yang seperti apa? Ini dia. Ini calon akar. Namanya radikula. Ini sudah mengalami perkecambahan. Masih ingat? Anda sewaktu melaksanakan praktikum dari tutorial yang saya berikan, itu sudah saya sampaikan kepada Anda bahwa benih yang kita pakai adalah benih yang dijual di pasaran, benih kacang hijau. Kacang hijau yang Anda bawa dalam kondisi kering, ya, kering dan kecil-kecil. Kemudian saya menyarankan Anda untuk merendamnya 1 malam. Proses perendaman mengakibatkan apa? Mengakibatkan proses terjadinya absorpsi air. Absorpsi air itu adalah proses penyerapan air yang terjadi pada benih, pada biji kacang hijau. Biji kacang hijau yang kecil tadi menyerap air sehingga bijinya penuh dengan air. Kalau Anda timbang, Anda bandingkan berat awal dengan berat akhir setelah direndam, maka dia akan lebih berat. Kalau ukurannya sudah jelas akan lebih besar. Karena apa? Kulit hijaunya sudah pada robek. Nah, di sini Anda mendapat suatu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Bahwa air akan meresap ke dalam benih, sehingga benih menjadi lunak, besar, dan mengaktifkan sel. Jadi awalnya tadi waktu kondisinya kering, sel pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau tadi tidak aktif. Bukan mati ya, tetapi tidak aktif. Setelah Anda masukkan air, setelah terjadinya absorpsi air, maka selnya akan aktif. Apa bukti selnya akan aktif? Dia akan mengembang. Dia akan mengeluarkan radikula. Nah, terbukti bahwa
air mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. 1 dapat. Terjadi absorpsi air sehingga air dapat mengaktifkan sel pada biji kacang hijau. Nah, kalau dalam padi bagaimana? Padi kondisinya seperti ini. Nah, nanti setelah Anda menyimak dari materi yang saya sampaikan, Anda tanya sama ibu dan ayahnya. Kalau kita mau menanam padi yang dijemur ini yang mau kita tanam? Iya, kata ibunya. Apa yang seperti kering seperti ini yang kita tanam? Ibunya akan menjawab, tidak. Kita rendam dulu padinya, kemudian kita peram lagi padinya. Setelah itu keluar akar padinya, baru ditanam. Sama dengan praktikum yang Anda lakukan. Direndam dulu, setelah keluar perkecambahannya baru ditanam. Padi juga begitu, direndam dulu, keluar radikulanya baru bisa ditanam. Ini membuktikan apa? Membuktikan kalau sel yang ada di dalam benih ini, dalam biji ini sudah aktif, sudah dapat memicu pertumbuhan tumbuhan. Oke. Kemudian perkecambahan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Perkecambahan hipogeal, epikotil muncul di atas permukaan tanah, sedangkan hipokotil dan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Jadi epikotil ini adalah pucuknya. Pucuknya akan muncul di atas permukaan tanah, tetapi benihnya menetap di bawah permukaan tanah. Benihnya menetap, contohnya adalah padi, kemudian kacang merah, dan ada lagi kacang kapri. Nah, dia akan menetap di atas permukaan tanah. Sedangkan epikotilnya naik, kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Kemudian yang epigeal, epikotil, hipokotil, dan kotiledonnya muncul di atas permukaan tanah. Contohnya adalah benih yang Anda tanam tadi. Epikotil itu calon pucuk, hipokotil itu batangnya, kotiledonnya adalah bijinya. Dia terangkat di atas permukaan tanah, terangkat mengikuti batang. Tetapi hipogeal, pucuknya akan tumbuh naik di atas permukaan tanah, tetapi batangnya akan menetap berada di dalam tanah. Kotiledonnya juga menetap berada di dalam tanah. Kita lihat ini adalah epigeal. Nah, ini epigeal, akarnya menetap, hipokotilnya naik, kotiledonnya naik. Nah, hipokotil nih, batangnya naik di atas permukaan tanah, kemudian kotiledon bijinya naik ke atas permukaan tanah, tumbuh lagi, membesar, naik lagi dia. Ini kulit bijinya terbuka, nanti Anda lihat kan di benih yang Anda amati itu. Kemudian ini bijinya, setelah itu keluar daunnya. Keluar daun pertama, epikotilnya, ini pucuknya juga naik, akarnya tetap berada di bawah permukaan, di dalam tanah. Epikotil, kotiledon naik, kotiledonnya, bijinya naik di atas permukaan tanah. Kemudian hipokotil, kotiledonnya akan layu. Ada yang berubah menjadi daun pertama, ada yang kering dan layu saat seiring dengan pertumbuhan tumbuhannya ini. Setelah itu yang kedua, perkecambahan hipogeal. Nah, ini dia tetap berada di dalam permukaan tanah. Nih, nggak naik-naik dia. Kotiledonnya tetap nih, kotiledon tetap berada di dalam tanah. Ini kan naiknya, sedangkan ini tetap, tetapi tumbuhannya tetap naik, epikotilnya tetap naik ke atas permukaan tanah. Akar dengan kotiledonnya, hipokotilnya, radikulanya berada di bawah tanah. Kalau yang epigeal,
epikotil kotiledonnya naik, radikulanya yang berada di bawah tanah. Jadi itu perbedaan antara perkecambahan epigeal dan hipogeal. Embrio yang belum memiliki klorofil sehingga embrio belum dapat membuat makanan sendiri. Embrio mengambil makanan dari endosperma atau putih lembaga. Embrio itu apa? Embrio itu adalah cikal bakal dari tumbuhan baru. Jadi embrio yang tumbuh pada benih, embrio yang berada di dalam benih sebelum memiliki klorofil, embrio itu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Sehingga tumbuhan itu akan menghabiskan kotiledon atau protein yang ada di dalam biji. Makanya pada kacang-kacangan bijinya akan mengecil, berkerut, kering. Kemudian pada padi bagaimana? Juga seperti itu. Untuk tumbuhnya dia akan mengambil endosperm padi, sehingga pada tanaman padi yang tumbuh, yang daunnya sudah membuka, padinya akan kosong. Tumbuhan polong-polongan, contohnya kacang tanah, tidak memiliki endosperm. Yang memiliki endosperm adalah tanaman monokotil, sehingga embrio mengambilnya dari kotiledon. Proses perkecambahan dipengaruhi oleh oksigen, udara, kemudian suhu, setelah itu cahaya. Nah, inilah yang kita praktekkan itu untuk mengamati pengaruh oksigen, suhu, dan cahaya. Kemudian ada plusnya kita, ada air. Cuman yang patokan besar yang dapat dilihat adalah cahaya dan airnya saja. Karena kalau suhu kita harus memiliki termometer. Jadi itu agak sulit ya. Kemudian oksigen dipakai dalam proses oksidasi sel untuk menghasilkan energi. Oke. Perkecambahan tidak dapat berlangsung pada suhu yang tinggi. Jadi kalau terlalu tinggi suhunya, panas, itu akan merusak enzim, sehingga perkecambahan tidak akan terjadi. Makanya setelah kita rendam, kita letakkan saja di sana, maka pertumbuhan suhunya tidak tinggi ya. Perkecambahan membutuhkan hormon auksin yang mudah rusak. Jadi perkecambahan membutuhkan hormon auksin yang mudah rusak bila terkena infeksi cairan utama. Makanya mak kita itu setelah merendam padi kemudian diperamnya. Peramnya tujuannya apa? Menciptakan suhu hangat, kemudian melindungi dari sinar matahari, sehingga dia padinya cepat berkecambah. Pertumbuhan pada tumbuhan itu ada dua, ada namanya pertumbuhan primer, ada juga namanya disebut dengan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan di ujung batang dan ujung akar, terdapat sel meristem. Kemudian proses pertumbuhan disebut dengan pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan batang yang dapat diukur. Kemudian daerah pada pertumbuhan primer di ujung batang, di ujung akar. Jadi pertumbuhan primer itu ada 3 daerahnya, ya, daerah diferensiasi, daerah pemanjangan, daerah pembelahan. Jadi pembelahan itu memang berada di ujung. Makanya tanaman kita untuk tinggi, yang ujungnya yang semakin tinggi. Nah, nanti pemanjangan yang di tengahnya. Sedangkan yang diferensiasi, nah sama dengan tumbuhan, paling ujung lunak ya. Lunak mudah dipatahkan. Tetapi bagian pemanjangannya sudah mulai mengeras, ranting-ranting itu, batang kayu itu. Nah, di bagian diferensiasi dia akan berubah menjadi kayu. Makanya kalau tumbuhan tanaman berkayu, kayunya mulai dari bawah, dari dekat dengan tanah, baru sampai ke atas. Jadi nggak di atas dulu, ya. Karena daerah pertumbuhan primer itu ada 3, daerah diferensiasi, daerah pemanjangan, dan daerah pembelahan. Pertumbuhan sekunder yaitu pelebaran ke samping dia. Pada tumbuhan tanaman dikotil, pertumbuhan tanaman dikotil, pelebaran xilem, floem, dan meristemnya. Ini jaringan meristemnya mempengaruhi
pertumbuhan xilem dan floem yang ada di dalam batang ini, sehingga perkembangan kambiumnya berlanjut. Ya, pertumbuhan sekunder, tumbuhan terjadi akibat aktivitas kambium. Kambium ini membelah ke arah luar membentuk floem. Ini floem, jadi kambiumnya sini. Yang merah ini kambium. Kambium kalau kita lihat pada tanaman berkayu itu yang licin ini. Kalau tanaman jambu biji, Anda kupas kulitnya ada licin. Nah, itu adalah kambium. Jadi kambium itu akan membelah, sel kambium akan membelah keluar membentuk floem, membelah ke dalam membentuk xilem. Makanya kulit kayu itu sebesar apapun kayunya, batang kayunya, kulitnya akan setebal itu terus. Tetapi batang kayunya akan membesar, nah xilemnya akan membesar ya. Pertambahan jumlah sel floem dan xilem menyebabkan diameter batang menjadi bertambah besar. Pada musim kemarau, lapisan yang terbentuk tipis pada saat musim penghujan dari pengaruh daripada saat musim penghujan. Perbedaan tumbuhan ini disebut dengan lingkaran tahun. Sering kita lihat pada batang kayu kalau sudah dipotong ada bulat-bulat. Nah, itu namanya lingkaran tahun, bukan lingkaran setan ya. Lingkaran tahun. Jadi Anda dapat hitung lingkarannya berapa. Kalau 5 berarti tanamannya baru 5 tahun. Setelah kita mengetahui beberapa hormon tadi, ternyata hormon itu dapat memicu tahap perkecambahan tumbuhan. Pertumbuhan itu mulai dari perkecambahan sampai ke pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, kita lihat satu-satu. Hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan berperan untuk pertumbuhan pembelahan sel, pembanyakan sel yang ada, dan ada juga yang menghambat pertumbuhan. Pertama kita lihat adalah auksin. Auksin ini mengatur pembesaran sel. Jadi waktu Anda merendam biji tadi, biji kacang hijau, kemudian bijinya membesar, berarti dipengaruhi oleh auksin. Selnya aktif, maka hormon auksinnya langsung terbentuk. Memacu perpanjangan sel, kemudian merangsang pembelahan sel, meningkatkan perkembangan bunga dan buah. Jadi kalau auksin sangat dibutuhkan oleh petani bunga dan petani buah-buahan. Kemudian dia merangsang perkembangan akar lateral. Akar lateral itu akar ke samping. Jadi untuk tanaman stek, perbanyakan secara stek membutuhkan auksin agar dia kokoh ya. Kemudian auksin ini akan rusak terkena cahaya, sehingga batang yang terkena sinar memiliki kadar auksin yang rendah, akan membengkok menuju arah datangnya sinar. Nah, ini dapat kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Anda menanam bunga, arahnya satu arah, membengkok ke kiri atau membengkok ke kanan, atau pertumbuhannya mengarah hanya ke luar saja. Karena apa? Karena auksin tadi rusak terkena cahaya matahari, sehingga dia tidak pertumbuhan yang dekat dengan cahaya matahari, auksinnya akan rusak sehingga pertumbuhannya akan mengarah ke sinar matahari. Tapi yang sebelah kiri bagaimana? Dia akan tetap subur, bagus dia pertumbuhannya karena auksinnya tidak rusak. Jadi auksin ini rusak terkena cahaya matahari, mengakibatkan tumbuhan akan tumbuh terus ke atas. Jadi kalau tidak ada auksin, nah dia akan berputar-putar. Kalau tidak ada cahaya matahari, auksinnya akan banyak, dia akan berada di bawah terus, akan besar. Anda lihat kadang-kadang bunga yang berada di dalam ruangan dengan bunga yang berada di luar ruangan. Bunga yang dalam ruangan daunnya tebal, batangnya besar, kemudian daunnya lebar-lebar. Tetapi kalau di luar ruangan, batangnya kecil, tumbuhannya tinggi, kecil-kecil, daunnya sempit-sempit. Nah, itu perbedaannya ya. Contohnya ini nih pertumbuhan perkecambahan. Jadi auksinnya banyaknya di sini nih, di ujung akar dan di ujung batang. Kalau ada sinar matahari, dia akan nunduk bawah. Jadi auksinnya rusak. Jadi
dia akan, nah kalau ini kena cahaya matahari auksinnya rusak, dia akan terus tumbuh ke atas. Kemudian giberellin. Giberellin ditemukan pada semua bagian tanaman, misalnya pucuk, batang, ujung akar, bunga, buah, dan terutama pada biji. Peranan giberellin merangsang pembelahan sel, merangsang aktivitas enzim amilase, merangsang pembentukan tunas, menghilangkan dormansi biji, merangsang munculnya bunga sebelum waktunya, merangsang pertumbuhan buah secara partenokarpi. Nah, terlihat merangsang pembelahan sel. Ingat tadi, semakin cepat pembelahan sel maka akan semakin banyak selnya terbentuk. Semakin cepat selnya terbentuk maka semakin cepat pula pertumbuhan organisme tersebut. Merangsang aktivitas aktivitas enzim amilase dan protease dalam perkacauan. Enzim amilase ini adalah amilum. Enzim yang bekerja pada amilum. Enzim yang bekerja pada amilum berarti enzim yang berada pada senyawa karbohidrat. Nah, yang memiliki zat tepung. Zat tepung ini di metabolisme tubuh akan menghasilkan energi. Energinya akan memicu pembentukan protein. Nah, protein dan energi jika bekerja sama akan memicu perkecambahan. Selanjutnya akan merangsang pembentukan tunas. Jadi kalau petani sayur ini sangat menggunakan giberellin. Kemudian petani cabai juga menggunakan giberellin. Kenapa? Karena buah cabai tumbuh di setiap ranting. Nah, jadi kalau tanaman cabai perlu banyak rantingnya, perlu banyak tunas yang terbentuk. Jadi setelah panen semprot sama giberellin, nanti tunggu lagi dia, berbuah lagi, panen lagi, semprot lagi, tambah lagi tunas yang satu. Jadi seperti itu untuk merangsang pembentukan tunas. Lalu menghilangkan dormansi biji. Dormansi nanti saya bahas di materi khusus dormansi sama perkecambahan saja. Jadi dormansi biji ini adalah masa istirahat biji. Dalam arti kata, bijinya hidup tetapi tidak aktif, sama dengan biji kacang hijau yang kita beli. Kita rendam hidup dia, tidak kita rendam dia begitu aja. Nah, itu dia kondisi seperti itu namanya kondisi dormansi. Merangsang munculnya bunga sebelum waktunya. Ini sangat digunakan oleh petani bunga. Jadi mulai bunganya berpucuk, menunjuk, semprot giberellin, maka dia akan cepat mekar. Merangsang pertumbuhan buah secara partenokarpi. Merangsang pertumbuhan buah secara partenokarpi ini maksudnya adalah buah terbentuk tanpa mengalami pembuahan atau perkembangan gen serbuk sari dan putik secara bersamaan. Jadi kadang-kadang ketemu nih buah tanpa biji, itu termasuk buah partenokarpi. Jadi dipakai apa untuk tanaman buah tanpa biji? Giberellin. Giberellin dapat mengubah tanaman kerdil. Jadi untuk memendekkan, membonsaikan tanaman menggunakan giberellin. Contoh, tabula pot, tanaman buah dalam pot. Nah, itu mereka menyemprotkan giberellin. Kenapa? Agar tanamannya tetap kerdil. Tanamannya yang kerdil tapi buahnya besar-besar, iya. Tanamannya tidak akan menjulang tinggi. Jadi pertumbuhannya dihambat. Akan tetapi untuk perkembangannya tidak. Selanjutnya ada hormon sitokinin. Sitokinin banyak terdapat pada organ muda, pada biji, buah, daun, dan ujung akar. Sitokinin dibuat di akar lalu diangkut ke xilem menuju daun. Perannya apa? Merangsang pembelahan, iya. Merangsang pembentukan tunas, menghambat efek dominansi apikal. Menghambat efek dominansi apikal, jadi dia melawan auksin. Dia melawan auksin dan mempercepat pertumbuhan memanjang. Jadi auksin tadi kan rusak tuh, terkena cahaya matahari. Jadi dibantulah dengan sitokinin. Sitokinin dapat menunda penuaan dan mempertahankan kesegaran jaringan supaya tetap hijau. Jadi sitokinin ini memperpanjang masa hidup. Contoh pada tanaman tomat tadi, tanaman tomat, cabai, terong itu diperpanjang masa hidupnya supaya dia produksinya lama. Jadi tidak cepat mati.
absisat. Asam absisat ini berasal dari kemampuan zat untuk mendorong absisat. Peranannya adalah menghambat pembelahan panjang sel, menunda pertumbuhan, membantu dormansi. Kemudian gas etilen. Gas etilen berperan dalam mempercepat pematangan buah. Jadi agar terbentuk gas etilen, contohnya pematangan buah pisang, agar buah pisangnya cepat matang, Anda potong jantung di bawahnya itu, sehingga gas etilennya cepat terbentuk. Kemudian cara buatan bagaimana? Anda peram pisangnya, maka gas etilennya akan cepat terbentuk, sehingga buahnya akan cepat masak. Gas etilen kalau di pasaran namanya karbit. Etilen juga menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal yang berguna untuk menahan pengaruh angin. Jadi ini biasanya pada tanaman bakau digunakan gas etilen. Kombinasi etilen dengan giberelin dapat mengatur tumbuhnya bunga jantan dan bunga betina. Oke, selanjutnya asam traumalin. Asam traumalin adalah hormon luka, berperan merangsang pembelahan sel-sel di bagian tumbuhan yang luka supaya cepat tertutup. Nah, sering tuh Anda kalau bawa parang, sering Anda pukul-pukul aja sama batang kayu dan mengeluarkan getah. Itu luka itu. Jangan dianggap tidak bermasalah. Bagaimana penyembuhannya? Asam traumalin yang mengobatinya. Kalau pada manusia, kalau luka, siapa yang menghentikan pendarahannya? Ada vitamin? Iya, ada vitamin K. Nah, dia hormonnya, hormon asam traumalin, disebut dengan hormon luka. Kemudian ketujuh ada kalin. Kalin ini dibedakan atas rizokalin untuk merangsang pembentukan akar, kaulokalin merangsang pembentukan batang, filokalin merangsang pembentukan daun, dan antokalin atau florigen merangsang pembentukan bunga. Baik, demikianlah materi saya tentang pengaruh faktor dalam dan pengaruh faktor luar pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, tugasnya silakan Anda jawab, Anda videokan, Anda kirimkan melalui Telegram. Jelaskan secara singkat keterkaitan antara gen dengan proses pertumbuhan tanaman. Jelaskan secara singkat faktor-faktor apa yang menghambat proses pertumbuhan tumbuhan. Dan jelaskan mengapa pada tumbuhan yang paling nampak atau menonjol pertumbuhannya dibandingkan yang paling nampak atau menonjol pertumbuhannya dibandingkan dengan perkembangannya, sedangkan pada hewan yang lebih menonjol perkembangannya dibandingkan pertumbuhannya. Maksudnya di sini, mengapa pada tumbuhan yang paling terlihat adalah masa pertumbuhannya dibanding masa perkembangan. Oke? Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.